Halo Sobat Traders, senang sekali bertemu dengan Sobat Traders di acara Ngopi Bareng yang bekerja sama dengan Foreximpro dan Japa Global Future. Hari ini saya dengan Leonie Margaret dari Foreximpro dan saya ditemani oleh Pak Lindu Zhang, analis dari Japa Global Future. Hai Pak Lindu. Halo juga, Sis. Waduh, ini senang banget ya di awal tahun 2021 dengan optimis yang baru dan liburan yang waktu yang lama ya Pak, ya Bro. Ya, betul. Harus optimis. Kebetulan saya sih nggak liburan, di rumah aja biar aman. Betul. Karena sempat meningkat ya COVID ya. Oke, Ya. Kita akan menyapa nih Sobat Traders, pemirsa yang ada nonton YouTube channel. Juga saya menyapa para member Telegram Foreximpro dan Premium Foreximpro Signal yang ikut bergabung dan sudah juga ikut menonton acara daripada Ngopi Bareng. Oke, kalau kita lihat nih Pak, tema kali ini yang kita angkat ya Bro, yaitu Safe Haven bersinar di tengah COVID meningkat. Jadi ini kan menarik banget nih Bro, temanya ya. Jadi Safe Haven masih bersinar nih di tengah COVID yang hari-hari ini juga masih apalagi ada varian baru ya. Mungkin Bro Lindu bisa jelaskan nih ke teman-teman atau Sobat Traders tentang bersinarnya gitu ya Safe Haven ini. Silakan. Ya, ini saya cerita dari awal dulu nih ya. Jadi waktu sekitar Desember 2019 lah ya, kan mulai ada virus di Wuhan, ya? China, Wuhan, ya. Kan, ya. Nah, tapi nggak disangka-sangka nih ya, akhirnya menjadi pandemi ya, menyebar sampai ke seluruh dunia ya. Nah, hal ini membuat terjadinya kepanikan ya, terutama setelah ada kebijakan lockdown di banyak negara ya. Bahkan di Amerika Serikat sendiri juga diadakan lockdown ya. Nah, akibat lockdown ini ya, terjadi kepanikan. Orang pada borong barang-barang kebutuhan pokok ya. Betul. Barang kebutuhan pokok ke supermarket ya, borong vitamin gitu ya, pada berebut gitu ya. Nah, di saat seperti itu ya, banyak sekali yang akhirnya pegang uang cash ya. Itu makanya ada istilahnya cash is the king. Ya, cash is the king. Ya, cash is the king saat itu ya. Sehingga apa? Orang banyak ngambil uang dari bank, terjadi kepanikan untuk apa? Membeli barang-barang kebutuhan pokok ya. Banyak yang nggak tahu ini akan terjadi apa nih akibat pandemi ini gitu ya. Nah, akhirnya setelah beberapa lama ya, mulai situasi tenang ya, mulai tuh pikiran orang beralih ke yang lain, akhirnya nggak cash lagi. Nah, waktu cash itu ya sempat waktu masalah cash is the king ini ya, orang pada pegang uang cash. Mereka kan pegang di mata uang mereka sendiri gitu ya, tapi kok mereka ngelihat karena krisis ya, namanya kan lockdown menyebabkan krisis ekonomi ya, karena ekonomi berhenti gitu ya. Betul, karena lockdown ya. Akhirnya apa? Mereka pegang uang cash, tapi uang cash mereka kok turun gitu loh nilainya gitu loh. Betul, ya? Nilainya. Akhirnya apa? Mereka ngambil uang cash yang tidak melemah, yaitu apa? Dolar Amerika Serikat. Jadi permintaan dolar Amerika Serikat saat peristiwa cash is the king itu melonjak tajam ya. Bahkan di saat awal itu justru bukan emas yang naik, emas turun terhadap dolar juga, seiring dengan mata uang lain turun juga terhadap dolar. Orang panik ya, ngambil uang cash, nilai mata uang mereka juga bakal turun, ya udah, akhirnya mereka lari kemana? Ke dolar. Yang uang cash kan nggak ke emas. Emas kan itu kan susah dicairkan, nggak bisa, susah untuk langsung dicairkan untuk belanja gitu ya. Betul. Ya kan?
kalau untuk langsung dijual sih ya liquid gitu, tapi untuk belanja ya susah gitu kan. Ya, betul. Belanja kebutuhan pokok, makanya cash is the king. Mereka ambil dolarnya nanti kan gampang ditukarkan lagi ke mata uang lokal, tapi kan dapat lebih banyak karena Nilainya nilai lebih mereka kan lebih tinggi ya. menjadi turun gitu kan nilai mata uang mereka. Nah, akhirnya dolar Amerika sempat merajai di bulan Maret itu, di awal-awal lockdown itu, ya. Tapi ketika pemerintah banyak negara udah menenangkan gitu ya, akhirnya kepanikan mereda seperti itu ya, mereka nggak beli, nggak panik lagi untuk beli kebutuhan pokok. Semua kan udah dijamin, semua tersedia. Jadi nggak usah takut bakal kekurangan gitu, udah tenang gitu kan. Nah setelah tenang, mulai mikir, ini kan ekonomi berhenti gitu ya. Wah bagusnya investasi apa ini supaya nilai uang nih nggak turun terus gitu kan. Akhirnya apa? Lari deh ke safe haven gold gitu. Lari ke safe haven gold. Makanya kan gold setelah bulan Maret itu kan akhirnya sempat naik sampai ke posisi tertinggi di bulan Agustus. Itu sampai ke 2074. Sebelumnya sempat pecah rekor tahun 2011, rekor tahun 2011 terpecahkan di bulan Julinya. Jadi rekor di 1920,80 terpecahkan di bulan Juli. Akhirnya Agustus sampai ke 2074. Ya, itu ya karena pandemi itu ya. Nah, karena kegiatan ekonomi terhenti gitu kan ya, berarti kan nggak ada sesuatu yang bagus untuk melakukan investasi saham kayak gitu. Lagi anjlok lagi saham ya. Ya, lagi anjlok kan saat itu kan. Betul. Ya, akhirnya kan misalnya investor dari Jepang gitu yang melakukan investasi ke berbagai negara dengan uang yen Jepangnya tarik lagi kan. Makanya yen Jepang menguat, dia sebagai safe haven juga jadinya. Ya, itulah banyak orang akhirnya ngikut juga untuk beli yen Jepang juga seiring dengan orang-orang Jepang narik uangnya sendiri. Toh mereka juga butuh uang lokal juga mereka gitu kan untuk berbagai kebutuhan mereka kan Jepang kan. Nah, makanya USD-JPY ya sampai bulan Desember itu terus dari bulan Maret 2020 itu terus turun ya, berarti yen terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat ya. Sebentar bro, boleh nggak cut dulu? Nah Oke. ini kan berarti pandangan untuk orang yang memang dia invest atau dia tahu tentang peluang daripada forex gitu ya, sehingga dia bisa memanfaatkan atau mengambil satu peluang bahwa Ya, ini makanya untuk mereka investasi di forex. Nah sekarang baginya yang nonton kan nggak cuma orang yang pemain forex nih bro, mesti ya, diingat, tapi ya, mungkin hari ini lagi kebetulan nonton karena libur. Kebetulan ini kita tayang di maksudnya ini di hari Sabtu atau di hari Minggu weekend, mereka lagi coba-coba kebetulan nonton acaranya ngopi bareng nih ya, dia bilang apa nih safe haven gitu, terus kenapa orang mesti beli ambil yen sebagai safe haven atau ngambil gold gitu kan, nggak ngerti maksudnya. Coba kalau ini tadi bro kan sudah jelaskan dari sisi orang yang memang mengerti, tapi ya. orang yang tidak mengerti apa peluangnya di masa pandemi ini, kenapa safe haven bersinar, mungkin sedikit sebagai orang yang baru mau tahu gitu loh bro. Iya, safe haven itu adalah aset aman ya di waktu krisis ya. Yang paling terkenal itu adalah gold ya. Kenapa gold itu dibilang aset aman ya? Gold itu sebenarnya dari zaman dulunya itu adalah bisa dibilang itu adalah alat tukar utama dunia. Ya, sebelum akhirnya tahun 1944 itu dolar menjadi alat mata uang utama dunia sebagai alat tukar selain emas ya. Nah, karena emas ini adalah alat tukar utama dunia dan disepakati bahwa yang dikonversi terhadap emas itu adalah dolar, kan kita bisa lihat gold itu kan kayak XAU terhadap USD, ya kan? Betul, betul. Nah, akibat pandemi ini, ya kan, itu kan Amerika mengalami krisis sampai dia harus turunin suku bunganya sampai mendekati nol gitu kan ya.
itu dari sekitar 2%-an lebih gitu kan, sampai mendekati nol. Pertumbuhan ekonominya ya itu sempat turun sampai minus 32%, lebih buruk dari masa resesi di tahun 1920-an 30-an. Jadi Seperti justru itu jadi makin turun waktu Iya, pandemi ini. itulah yang membuat akhirnya apa? Mata uang dolar kan jatuh, ya Betul. kan? Kalau Betul. kita misalnya mata uangnya jatuh, atau misalnya pound sterling mata uangnya jatuh, bisa lari ke dolar, ya kan? Ya. Kalau dolar mata uangnya jatuh, lari kemana dia konversinya? Ya, Terhadap Mas. gold, gitu. Iya. Itu dia, makanya seperti tahun 2008 juga waktu Amerika masalah ekonomi gitu kan ya, krisis moneter gitu. Nah, itu kan semua pada lari ke gold sehingga mencapai level tertinggi di tahun 2011 itu sekitar 1920,80. Nah, sekarang karena Amerika sebagai negara yang ekonominya terkuat di dunia itu sampai jatuh perekonomiannya sampai minus 32% ya, suku bunganya sampai diturunin begitu ya karena pandemi ya, stimulus diadakan besar-besaran seperti itu. Itulah yang membuat gold naik terus sebagai safe haven, Bersinar. bersinar, sangat bersinar malah ya. Terus bayangin aja bulan Juli ya, rekor tahun 2011 terpecahkan di 1920,80 terlewati ya. Lalu bulan Agustus ya sampai mencapai 2074 ya. Tinggi banget Nah, itu. iya tinggi. Ya akhirnya melemah itu ya, dikarenakan melemahnya itu di bulan Agustus setelah sampai 2074 melemah karena adanya berita mengenai vaksin di Rusia, vaksin Sputnik ya. Jadi memang ketika ada berita-berita mengenai vaksin itu ya, itu safe haven melemah gitu ya. Jadi di masa krisis itu gold menguat ya. Nah, lalu mengenai yen Jepang ya. Kenapa tuh ya, ini orang awam mungkin bingung gitu, kenapa yen Jepang jadi safe haven gitu kan. Betul. Nah, Jepang itu kan suku bunganya tinggi, rendah gitu kan. Nah, Iya. negara-negara berkembang itu banyak kalau minjem tuh ke Jepang, kayak begitu. Kenapa? Karena suku bunganya rendah, enak kan bayarnya gitu kan. Nah, Lunak ya. akhirnya ya Jepang juga begini, ada syaratnya kalau mau pinjam gitu ya, ayo dong tenaga untuk proyek-proyeknya dari kita gitu kan. Jadi uang masuk juga ke dia kayak begitu kan. Nah, ketika contoh seperti tahun 98 juga kan akhirnya apa? Ya ketika terjadi masalah ekonomi di kita, krisis Ya, waktu itu, betul. ya yen Jepang itu termasuk sangat menguat terhadap rupiah. Kenapa? Karena orang-orang Jepang pada menarik investasinya dari Indonesia ketika terjadi krisis. Jadi ketika terjadi krisis, akhirnya Jepang kembali menarik uangnya yang dilakukan secara online gitu ya, investasi ke berbagai negara ditarik, yang Jepang menguat ya. Nah, kalau kayak begitu ya kan, kita yang ngikut aja gitu kan. Jadi Oh, selain orang keren. Jepang narik ya, orang-orang lain yang bukan orang Jepang juga ngikut orang Jepang. Oh, ini yen nih menguat nih. Ya lagi krisis, ya udah kita masuk aja ke yen Jepang, kita beli yen Jepang gitu. Jadi ikut semua. Itu makanya yen Jepang jadi safe haven kayak gitu. Jadi Sobat Traders tadi perlu diperhatikan kalau kondisi sedang pandemik justru orang kan lari ke safe Maaf Bu, haven. suaranya nggak keluar Bu. Oh, justru Oh ya, ketika terjadi pandemik atau mungkin kondisi pandemik, maka orang akan larinya ke safe haven. tuh. Tapi kalau sudah mulai ada vaksin untuk COVID, maka mulai belum tentu ya untuk namanya safe haven itu akan bersinar, begitu. Ya, ya, ya. Betul. Contoh kan waktu ada berita mengenai di bulan Agustus tuh ya, udah sampai posisi tinggi banget 2074 ya. Ada berita tuh bahwa Rusia menemukan vaksin gitu ya.
dinamakan Sputnik 5. Wah, itu langsung pasar benar-benar ngelepas itu safe haven gold itu. Sehingga apa? Turun drastis sampai ke 1.700-an sekitar itu ya. Nah, itu membuat apa? Adanya vaksin menimbulkan optimisme gitu, ekonomi akan berkembang kembali ya. Walaupun saat dikatakan bahwa mengenai apa vaksin dari Rusia itu masih berbahaya, belum diuji coba, akhirnya apa, gold kembali naik gitu. Jadi ketika terjadi krisis kayak pandemi ini ya, itu safe haven sangat sensitif sekali terhadap berita-berita mengenai hal yang positif maupun yang negatif. Ya kayak misalnya mengenai yang positif adanya vaksin, langsung lepas safe haven jatuh. Begitu dibilang apa vaksinnya berbahaya, belum diuji coba tahap ketiga yang Rusia itu, akhirnya gold kembali naik seperti itu. Gini Jadi bro, sangat sensitif lah terhadap berita-berita yang ada. Oke, kan tadi kan tentang emas ya. Kan mata uang untuk safe haven tidak hanya juga yen dan emas ya, tapi ada Swiss franc ya. Nah, Ya, kalau tadi pengaruh dari vaksin yang tadi dari Pfizer ya, dari Rusia maaf, yang dari Rusia itu kan berarti Eropa ya. Pengaruhkah itu misalnya Swiss franc itu dengan tiba-tiba vaksinnya belum diuji coba. Akhirnya kan orang akhirnya pilih mana nih? Apakah pilih ke gold atau ke Swiss franc atau ke yen gitu? Pilihannya mungkin bagi sobat traders. ya itu termasuk berpengaruh juga ya. Intinya sih sebenarnya ketika terjadi pandemi ini safe haven itu menguat ya. Yang Jepang kita bisa lihat berdasarkan grafik bulanan itu USD JPY mengalami penurunan ya, turun terus sampai Desember gitu ya. Nah, Swiss franc juga demikian ya, dari bulan Maret itu terus mulai turun terus sampai Desember. Jadi Swiss franc-nya menguat terhadap dolar ya, karena masalah pandemi ini. Jadi situasi pandemi ini memang cenderung untuk terus menguatkan safe haven. Nah, kenapa Swiss franc juga termasuk dibilang safe haven? Karena ketika terjadi krisis gitu ya, memang Swiss ini sebagai negara ya yang terkenal perbankannya itu rahasianya itu sangat terjamin gitu ya, nggak bisa sembarangan untuk main blokir, main dibuka ada permintaan blokir, alasannya apa gitu loh, kayak begitu ya. Menjadi tujuan dari banyak para investor gitu ya. Bahkan waktu itu waktu Perang Dunia Kedua juga Hitler itu dikabarkan juga menyimpan emas rampasannya itu ke Swiss seperti itu. Ya, itu kabarnya seperti itu. Jadi ya inilah yang menjadi alasan mengapa Swiss franc ini juga termasuk menjadi sasaran, menjadi safe haven ya. Nah, bisa kita lihat USD Swiss franc ya, itu terus turun sama seperti USD JPY. Nah, pertanyaan berikutnya nih, ini ngobrol-ngobrol aja ya supaya kita bisa juga mempelajari sehingga kita bisa tahu momen-momen di mana kita harus memfollow ya, entah itu follow the trendnya itu apakah safe haven atau mata uang yang lainnya. Misalnya contoh nih baru pertanyaan, benar nggak sih pendapat dari kalau dampak COVID di pasar forex itu tidak selalu negatif bagi dolar AS, malah katanya berbalik baik. Gimana nih pendapatnya, Bro? Dampak pandemi terhadap dolar tidak selalu negatif bagi dolar AS. Terhadap dolar AS, yaitu ada benarnya. Contohnya waktu bulan Maret toh, ya kan? Nah, waktu bulan Maret itu seperti yang tadi saya katakan di awal, waktu bulan Maret itu kan ada terjadi kepanikan tuh, ya kan? Nah, orang-orang pada beli barang-barang kebutuhan pokok. Orang-orang untuk beli barang kebutuhan pokok butuh uang cash, nggak butuh emas, ya kan? Emas itu kan
1 gram nilainya berapa gitu kan, itu gede gitu kan. 1 juta ya. Kalau uang kan ada kembalian lah kayak begitu ya kan. Nah, akhirnya mereka ya butuh uang lokal mereka sendiri kan untuk beli barang itu. Nah, tapi melihat karena kondisi krisis, akhirnya mata uang mereka kan terus melemah gitu kan. Ya, kenapa melemah? Karena orang jadinya lari ke dolar Amerika Serikat untuk mencegah mata uangnya. Setiap krisis, suatu negara krisis, pasti ada peluang mata uangnya pasti melemah. Ya, Iya. kecuali negara safe haven seperti yang Jepang itu. Dan Justru Swiss franc. iya, dan Swiss franc justru ada di saat krisis ya. Misalnya krisis global ya. Kayak contohnya ya waktu yang Jepang itu kena masalah di waktu tsunami itu ya. Itu sempat yang Jepang melemah ya. Tapi kemudian akhirnya berbalik menjadi menguat terus menguat, USD/JPY jatuh terus ya. Karena kenapa? Orang-orang Jepang waktu ada tsunami, ada gempa bumi itu, ya akhirnya kan butuh uang untuk membangun negaranya lagi gitu kan ya. Jadi narik uang cashnya gitu loh untuk keperluan mereka sendiri gitu kan. Karena mereka udah melakukan investasi di berbagai negara gitu. Ketika mereka butuh uang cash ya mereka tarik gitu. Sama juga di sini ketika pandemi ya, justru bukannya malah melemah, awalnya sih melemah, tapi akhirnya bisa berbalik menjadi menguat. Kenapa? Karena bukan hanya Jepang yang narik, orang dari luar negeri juga orang-orang lain menjadi pengikut gitu loh. Akhirnya membeli juga mata uang yen Jepang sehingga makin menguat seperti itu. Nah, kalau mata uang yang lain gitu ya, itu pasti larinya ke dolar biasanya. Sehingga di saat waktu bulan Maret itu cash is the king ya, dolar menguat seperti itu. Nah, jika terjadi suatu krisis-krisis yang baru yang biasanya nimbul kepanikan butuh uang cash gitu ya, yaitu dolar bisa menguat. Itu kalau bicara pandemi global. Kalau bicara misalnya per negara-negara gitu kan ya. Nah, contoh waktu krisis tahun 98 di Asia Tenggara terjadi krisis, ya kan? Bukannya nilai emas naik tuh, terjadi krisis di tahun 98, tapi dolarnya naik. Kenapa? Ya orang-orang Tadi Asia Tenggara itu larinya ke dolar. dolar. Jadi selama Amerika nggak terlalu masalah gitu ya, Dolarnya Amerika nggak kuat. terlalu masalah, dolarnya kuat. Tapi kalau Amerika kena, emas yang kuat. Oh, Gitu. jadi kita bisa melihat aja siklusnya ya, siklus semacam perpindahan investasi, cuma kita lihat aja lari kemana. Kalau orang karena panik, karena kondisi COVID, lari ke dolar. Tapi kalau Amerika ambil dolar, Amerika juga kondisinya perekonomiannya lagi bagus, stabil gitu ya. Tapi kalau dia mengalami dampak, bisa seperti hari-hari ini ya, mungkin bisa dengar juga ya, lagi di Amerika juga untuk bukan ekonomi, mungkin lebih ke stabilitas ininya ya, politik kali mungkin ya. Nah, ya karena sedikit terganggu, ya akhirnya orang lari ke safe haven, entah itu emas, entah itu yen, atau Swiss franc. Betul, inilah yang sekarang sedang diamati nih di gold ya. Gold bisa diprediksi akan terus menguat karena dilakukan vaksin-vaksin gitu kan di berbagai negara ya, termasuk negara kita gitu kan ya. Sehingga gold diprediksi bisa ke arah terendah di 1764 ya, terendah November gitu ya, bisa itu terjadi ya. Tapi bisa juga gitu ketahan malah berbalik naik seperti itu ya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak baik misalnya menjelang tanggal 20 ini nanti ya. Tanggal 20 Januari nanti menjelang pelantikan presiden Amerika Serikat seperti itu. Ya ini ya kita Lihat lagi. Ya masih harus dipantau. Apalagi Amerika juga masih pandeminya masih tertinggi di dunia, itu juga masih dipantau juga. Ada nggak efektif daripada pemberian vaksin ini selama sebulan 2 bulan ini? Kalau ternyata
setelah diberi vaksin itu terus mengalami penurunan, ya, nah itu berarti dianggap efektif, ya safe haven bisa melemah. Nah kalau safe haven gold misalnya melemah, balik lagi dolar bisa menguat seperti itu. Nah, Bro, kalau seandainya masalah ya kan ini memang ada varian baru juga yang di Jepang ya, mungkin kita udah Ya, dengar juga. betul. Itu mungkin dari Inggris udah ada beda lagi gitu ya, varian yang dari Inggris malah sekarang di Jepang ataupun di Axel udah punya yang baru gitu ya. Nah, kalau tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Lindo, mungkin buat sobat traders yang masih tetap mengikuti atau mendengarkan mungkin bahasan hari ini, berarti kan kalau seperti Swiss franc ataupun yang Jepang gitu ya, mereka kondisinya mengalami kayak varian ini, justru ketika sepertinya kelihatan dia sedikit pertama di awal dulu, ya Jepangnya atau Swiss franc melemah, tapi sebenarnya dia akan membuat mata uangnya akan menguat dengan kondisi menarik kembali uangnya baik yen ataupun Swiss franc. Ini kan jadi peluang ya Pak, ini kan jadi peluang buat orang untuk follow. Bisa begitu nggak? Betul. Sekarang kan begini ya, dengan adanya pemberian vaksin-vaksin, kita ngomong deh, misalnya di Inggris ya, Inggris itu kan sempat melemah karena dikatakan adanya varian baru, ya kan. Nah, tapi kemudian akhirnya berbalik menguat karena setelah ada uji coba bahwa vaksin yang ada yaitu Pfizer bisa untuk menanggulangi masalah varian baru ini, ya. Jadi sama seperti varian lama bisa ditanggulangi oleh vaksin, gitu ya, sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan lagi. Nah, tapi saat ini di Jepang ada lagi varian baru seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang USD JPY dari bulan Maret ya, sebenarnya sampai Desember itu kan menguat terus tuh yen Jepang. Tapi bulan Januari ini yen Jepang ini melemah gitu ya terhadap dolar. Nah, kita bisa perhatikan itu bisa jadi karena memang adanya berita masalah varian baru itu ya, tapi juga ya bukan varian baru, adanya vaksin-vaksin ini, tapi dengan adanya varian baru ini ya bisa jadi ini akan menimbulkan kekhawatiran yang baru ketika yen Jepang sempat melemah, nanti berikutnya mungkin akan kembali menguat lagi seperti di awal-awal yang pandemi itu ya. Karena apa? Orang-orang Jepang untuk masalah penanganan varian baru ini bisa jadi kalau misalnya harus lockdown lagi kayak begitu, itu butuh mata uangnya. Mereka akan menarik mata uangnya dan itu akan diikuti oleh yang lainnya. Jadi untuk USD JPY ini masih ada peluang sih sebenarnya untuk turun itu ke arah terendah di bulan Maret waktu awal-awal pandemi. Jadi sempat melemah banget kan di awal pandemi di bulan Maret itu tuh. Nah, itu bisa arah itu belum tercapai tuh posisi terendah Maret itu. Oke, berarti bahasan kali ini menarik sekali. Jadi memang keterkaitan antara safe haven dengan kondisi COVID atau pandemik itu sangat berkaitan banget ya. Jadi sudah bisa kita lihat sendiri. Maksud sebagai orang yang mungkin orang trader udah tahu tuh, udah mulai lirik-lirik ya kan. Oh, kapan masuk momen? Kapan masuk momen? Betul. Ya saat ini sih mungkin lebih jelas nanti setelah efektivitasnya ya dari vaksin yang diberikan ini bagaimana, laporan-laporannya bagaimana ya. Untuk saat ini sih untuk safe haven sih memang melemah ya, tapi ada kemungkinan ya varian baru itu membuat USD JPY kembali turun ya di bulan ini seperti itu. Di bulan pertengahan sampai akhir bulan ini atau sampai ke Februari nanti seperti itu. Itu bisa kembali melemah. Kembali melemah, tapi bisa kita ambil posisi ya, bukan berarti kita kalau kondisi melemah maka kita tidak melakukan apa-apa. Tetap sebenarnya orang yang trading di forex malah ada peluang, mau itu turun ataupun naik kita bisa ambil peluang. Iya, betul. Ketika saham nggak bisa ambil untung saat harga turun, justru di saat ini USD JPY turun ya kita bisa ambil untung dari posisi sell, karena mau ambil buy mau ambil sell juga bisa untung, hanya ya
jangan salah pasang posisi sesuai arah pergerakannya seperti itu. Betul. Oke, Sobat Traders. Ya, jadi pembahasan ini akan banyak juga yang dibahas juga ya. Jadi Sobat Traders yang menonton hari ini atau melihat menyaksikan acara ini, kita punya juga namanya community ya, Foreximpro Community, dan juga ada di premium Foreximpro-nya untuk di premium signal. Jadi banyak sekali yang dapat diambil dari apa yang kita bahas hari ini. Sebenarnya semua tertuang di premium Foreximpro. Mungkin Bro Lido bisa jelaskan apa sih yang dapat diterima, atau layanan apa atau hal yang menarik apa untuk join di premium dari Foreximpro. Nah, untung Ibu singgung-singgung nih ya. Kebetulan saya juga ada kan di Telegram Premium itu ya. Jadi banyak sih klien yang udah bergabung di Telegram Premium itu kita saling diskusi ya. Mereka diskusi dengan analis, bahkan trading bersama-sama seperti itu ya. Nah, banyak sekali klien-klien ini yang tergabung di premium ini merasakan sekali manfaatnya ya, di mana mereka bukan hanya trading bersama gitu, tapi juga diskusi-diskusi, bukan hanya istilahnya dicekokin buy di sini, sell di sini, alasannya apa kayak gitu kan. Nah, ini kita kasih tahu alasannya, kita kasih ibaratnya istilahnya lukisan lah, lukisan grafik. Kadang kalau klien minta gini, Pak minta dong lukisannya kayak begitu kan, ya dikasih lah itu grafik-grafiknya segala ya. Jadi di situ juga selain trading juga belajar bagaimana menganalisa. Ilmu itu mahal loh Bu, Sis. Iya betul, mahal. Ada yang sangat mahal. Sampai ikut workshop 20 juta. Ada sampai 40 juta. Oh, ada sama orang luar negeri itu kan. Iya, ada yang sampai segitu ya. Tapi akhirnya apa? Ya di sini di premium ini sambil trading, sambil belajar, sambil diskusi, akhirnya ada loh klien kita yang udah bisa nganalisa sendiri loh. Ya, justru itu yang menjadi ininya, titik poin untuk masuk ke member premium adalah mulai dari nggak ngerti apa-apa, belajar bersama, diskusi bersama, dan akhirnya bisa menganalisa sendiri dan trading sendiri. Ya, itu kan itu sebenarnya yang paling diinginkan para trader kan, bukan cuma sekedar masuk buy sell gitu ya, tapi tahu alasannya, ini kenapa buy, ini kenapa sell gitu. Jadi bukan asal cap cip cup atau ngikutin aja kayak begitu kan. Nah, disinilah peluangnya gitu. Apalagi mereka yang ikut itu ya, ada kan pakai account Prime ya. Di Java Global Future ya Pak? Ya, di situ dia pakai ini ya, BEP itu satu poin. Jadi kalau 2 poin itu berarti dia dapat untung 1 poin. Kalau untungnya 3 poin berarti dapat 2 poin. Karena BP-nya kan sekitar 1, ya begitu. Nah, inilah yang membuat enak sekali untuk trading, terutama yang biasanya suka hit and run gitu, scalper gitu ya. Nah, itu juga terpenuhi kebutuhannya kayak begitu. Mau trading jangka panjang bisa, trading jangka pendek bisa, sangat jangka pendek bisa, yang 2 poin gitu bisa juga seperti itu. Nah, itulah yang yang sangat menarik gitu. Ada juga yang no komisi gitu ya. Tapi itu sih harus masuk sekitar $500 sih, seperti itu. Oke. Jadi Sobat Traders, jangan perlu khawatir, semua bahasan yang terkait dengan hari ini ataupun nanti bahasan yang lainnya terkait dengan investasi di Forex, jangan khawatir. Mari bergabung dengan kami di Foreximpro Community, bahkan juga ada yang lebih dalam lagi itu di Foreximpro, di premium membernya itu juga bisa, karena semua informasi update tentang terkait dengan market atau terkait dengan trading di Forex itu semua bisa didapatkan, mulai dari yang tidak mengerti apa-apa sampai akhirnya bisa menjadi trading dan menghasilkan profit sendiri. Oke, semuanya kita akan mengakhiri acara pada hari ini di Ngopi Bareng. Kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Jadi jangan lupa tetap
follow sosmed kami yaitu Foreximpro di YouTube channel, kemudian di Facebook dan di Twitter ya. Tetap ya follow, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya tetap dapat notifikasi. Itu penting banget ya. Ya, mantap. Oke, baik, kita akan mengakhiri bahasan kali ini karena ini kan lanjutannya topiknya nggak bisa berhenti karena menarik terus gitu ya. Kan selalu timbul pertanyaan seperti ada yang apa? baru gitu ya. Kalau ada yang nanti mau nanya gitu ya, bisa nanti di kolom komen YouTube channel kita atau di mana itu bisa jadi nanti akan kita bahas berikutnya seperti itu. Kalau ada yang pertanyaan, tolong dong bahas ini gitu, tolong dong bahas ini, boleh lah kita bahas nantinya. Itu bagus banget ya. Ya. Jadi bisa juga bergabung. Jangan lupa juga untuk nanti join, kalau mau join kami ada di YouTube channel ini, ada bagaimana cara bergabungnya, bisa nanti ikut bergabung. Oke Bro Lido, sebelum kita berakhiri acara ngopi bareng, kita ngopi dulu. Mantap. Oke. Seger. Nanti kita ketemu lagi Sobat Trader pada acara yang sama, di acara ngopi bareng pada berikutnya. Oke. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.